merasa diri paling benar, paling pintar, paling kudus, sehingga menganggap orang lain itu layak masuk neraka semua atau salah semua perbuatannya. Ingat saudara-saudara, layak atau tidak layak, pantas atau tidak pantas, bukan ukuran manusia yang dipakai untuk masuk dalam kerajaan sorga, tapi ukuran Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam renungan firman Tuhan yang akan disampaikan dengan sederhana tapi akan menjadi efek yang luar biasa bagi saudara yang menerima firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh karena mencintai Tuhan. Salam persatuan tubuh Kristus. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan yang beracara lebih lanjut di dalam perenungan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita supaya firman Tuhan berkarya nyata dalam hidup kita dan kita meresponi itu dengan positif. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, karena kami hidup sebagaimana adanya karena kasih kemurahan-Mu semata. Kami beraktivitas juga oleh karena kemurahan-Mu. Kami memperoleh kesehatan juga karena kasih karunia-Mu. Pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kami, memimpin kami, dan kami semakin hari belajar mengasihi, mengampuni, dan pada akhirnya kami bisa memberkati karena kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Luar biasa ya, Allah bekerja buat kehidupan saya dan saudara. Aktivitas apapun saudara, lakukanlah dengan sukacita, karena Allah menginginkan anak-anak Tuhan penuh dengan sukacita, dengan tulus dari hati. Oleh sebab itu saudara-saudara, saudara yang saat ini mengalami kegoncangan jiwa, saat ini yang mengalami kelemahan rohani, ayo bangkit. Ayo dengarkan firman Tuhan, supaya hidup saudara dan saya teratur dari hari lepas hari. Kita memang bukan orang sempurna, tapi ingin selalu belajar ke arah yang lebih baik. Tidak ada kata terlambat bagi saudara untuk meninggalkan masa-masa kelam saudara. Tidak ada kata terlambat bagi saudara untuk memutuskan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Saat ini adalah saat saudara memutuskan, ya, saya mengasihi Tuhan. Demikian juga pada waktu umat Israel dipimpin oleh Musa. Setelah mengalami berbagai macam masalah, berbagai macam problem dalam kehidupannya, meninggalkan dari Mesir, perbudakan dan sebagainya, maka ia harus mempunyai sikap untuk selanjutnya. Dia tidak terlarut-larut bernostalgia dengan masa lalunya. Dia tidak berlarut-larut bernostalgia dengan sikap hidupnya yang kelam, yang lama, yang jauh daripada Tuhan. Tapi manakala firman Tuhan yang datangnya dari Allah disampaikan kepada Musa dan disampaikan lagi kepada umatnya, maka respon positif yang diambil oleh umat Israel, ya, saya bersedia melakukan segenap firman-Mu. Itu dalam konteksnya pembangunan bait suci. Pada era sekarang ini, akhir zaman ini, maka kita perlu memahami maksud dan tujuan Tuhan memerintahkan untuk membangun bait suci. Karena ternyata dalam perjanjian baru digenapi bahwa yang dimaksud dengan bait Allah adalah saudara dan saya, yang diciptakan seturut dan segambar Allah. Oleh sebab itu hendaklah kita juga mencerminkan dari mana kita berasal. Memang kita ditempatkan di dunia ini oleh Tuhan, tetapi bukan berarti Tuhan membebaskan begitu saja manusianya. Dia tentu memiliki aturan-aturan yang harus dipenuhi, dilakukan oleh umatnya. Itulah bentuk kecintaan Allah kepada umatnya. Dia tidak rela umatnya terhanyut dalam masa-masa kelamnya. Setelah kejatuhan manusia di dalam dosa manusia pertama, karena melanggar perintah Tuhan. Oleh sebab itu, Allah mempunyai rencana yang khusus buat umatnya. Dia dari yang tempat maha tinggi rela turun ke dunia
menjadi sama seperti kita, ini menanggalkan egonya, menanggalkan karismanya, menanggalkan kekuasaannya saat-saat. Tapi dia ingin mencontohkan kepada umatnya bahwa hal yang diperlukan untuk menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan adalah mengosongkan dirinya sepenuhnya dan membiarkan Roh Allah memimpin hidup kita. Demikian juga daripada pembangunan bait suci. Manakala semuanya sudah terbentuk, bahan-bahan yang dipersembahkan oleh umat Israel sudah dibentuk sesuai dengan perintah Tuhan, disitulah Allah memerintahkan umatnya masuk dalam kemah suci, di mana tempat Allah berhadirat. Tidak ada kata terlambat bagi saudara yang saat ini sedang menimbang-nimbang, memutuskan apakah aku akan setia pada Tuhan, apakah aku akan hidup sesuai dengan kehendak sendiri. Itu hak saudara, tapi saat ini adalah kesempatan terbaik buat saudara untuk memutuskan. Karena keselamatan yang dari Tuhan, ukurannya bukan ukuran kebenaran manusia, bukan ukuran kepintaran manusia, bukan kepintaran hikmat manusia, tapi karena semata-mata keselamatan itu buat saudara dan saya adalah keselamatan yang berdasarkan ukuran Allah. Saudara mungkin yang saat ini sedang memutuskan untuk meninggalkan perbuatan saudara yang lama. Mungkin seketika saudara akan mengalami goncangan dalam jiwa, mungkin cibiran dari orang, atau mungkin caci maki dari teman-teman yang tadinya berkumpul bersama. Tapi saudara bukan membatasi, tapi saudara memutuskan untuk mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan dalam segenap aspek kehidupannya, maka hal itu akan terjadi. Tapi percayalah saudara-saudara, semua itu adalah rancangan Tuhan untuk kita. Jadi saudara mungkin merasa bahwa aku tidak layak untuk masuk bait suci, aku tidak layak untuk beribadah. Atau mungkin saudara yang saat ini sudah beribadah, tapi hanya melakukan rutinitas semata. Karena saudara sebut orang Kristen, pengikut Kristus, maka saudara ya seperti biasa ibadah dan ibadah. Tetapi kalau tidak didasari oleh hati saudara, didasari rasa pertobatan yang tulus dari saudara, saat saudara memuji Tuhan, bertepuk tangan dan sebagainya, maka itu adalah sama juga saudara sedang mendukakan hati Tuhan. Mulutmu memuji Tuhan, seluruh tubuhmu memuji Tuhan, tapi hatimu jauh dari Tuhan, itu juga sama juga mendukakan hati Tuhan. Saudara mengaku taat beribadah, taat berdoa, tapi dalam hati saudara masih ada kebencian terhadap sesamanya. Itu juga sama halnya saudara sedang membohongi Tuhan. Terlebih saudara membohongi hidupmu sebagai bait Allah. Karena perintah pembangunan bait Allah adalah yang terdorong dan tergerak hatinya. Jadi kalau dari hati saudara masih ada rasa iri, dengki, kebencian dan sebagainya terhadap sesama, itu berarti saudara harus koreksi diri, introspeksi diri. Benarkah cara ibadah saudara? Mari kita akan baca di dalam pengkhotbah. Pengkhotbah itu adalah masuk dalam kategori tentang hikmat, perkataan hikmat. Coba bacakan pengkhotbah 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Nah, saudara-saudara, ingat perkataan hikmat ini. Saat saudara melangkah beribadah, saat saudara melangkah ke bait Allah, saat saudara mau melangkah ke tempat kudus Tuhan, jagalah langkah saudara. Karena sejatinya begitu orang masuk dalam bait suci, dia akan melewati pintu gerbang. Di situ ada pribadi Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan saudara untuk membenci satu dengan yang lain, atau memelihara kesombongan saudara dengan gestur saudara. Tidak. Dia dengan rendah hati mengajar umatnya untuk mengasihi sesamanya seperti mengasihi dirinya sendiri.
Jadi kalau dalam hati saudara masih ada iri, dengki, kesombongan rohani, kesombongan pribadi, koreksi diri. Karena itu awal kehancuran saudara. Karena tanpa sadar, saudara telah mendukakan Tuhan, membohongi Tuhan, berkhianat dengan ajaran Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajarkan membenci satu dengan yang lain. Tapi justru perintahnya lah, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah bait suci yang sejati. Dia tidak mau menang-menangan. Tubuh kita adalah bait Allah. Di dalamnya ada organ-organ yang hidup menurut talenta, menurut fungsinya masing-masing. Saudara mungkin tidak fasih berkata-kata, mungkin karunia saudara untuk berdoa, tapi juga saudara tidak perlu menghakimi orang yang dipakai untuk berkata-kata, karena mungkin itu bagian dari bait Allah sebagai mulut. Mulut juga tidak boleh membenci tangan, karena tidak bisa berkata-kata, tapi ia bertindak dengan gerakan yang nyata. Tidak pakai mulut. Masing-masing sesuai fungsinya. Beribadah kepada Tuhan sama halnya saudara mau menerima perintah Tuhan seutuhnya buat hidup saudara. Kenapa? Karena perintah Tuhan itu sejatinya adalah untuk memelihara saudara. Oleh sebab itu pengkhotbah berkata, jagalah langkahmu. Saya sudah berdoa, saya sudah beribadah Pak Pendeta. Bagaimana berarti saya sudah memenuhi unsur-unsur ibadah, betul. Mungkin saudara seperti lazimnya begitu ya, beribadah, menyanyi-nyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bertepuk tangan dan sebagainya. Memang itu bentuk ibadah. Cara ibadah yang lazim dilakukan oleh orang. Tapi pengkhotbah menggunakan kata yang tidak lazim untuk orang-orang yang mencintai Tuhan dalam beribadah. Yang pertama, jagalah langkahmu. Jadi kita itu harus tetap berjaga dengan langkah kita, hidup kita. Sudahkah hidup kita benar menurut firman Tuhan? Bukan kita sibuk menghitung kesalahan orang lain sementara langkahnya sendiri. Tidak kau hitung berapa langkah lagi engkau akan jatuh dalam jurang, karena kau sibuk menghitung kesalahan orang lain. Sementara langkahmu sendiri tidak pernah kau hitung, padahal engkau sedang berdiri di tepi jurang. Saya sudah beribadah, saya sudah memberikan persembahan, sudah memberikan berkat untuk orang lain. Jangan kau ingat-ingat perbuatan baikmu, tetapi ingatlah perbuatan burukmu, supaya engkau tidak jatuh kepada perbuatan yang sama. Seringkali kita sibuk menghitung-hitung kebaikan kita. Aku sudah baik kepada orang itu, kenapa dia kok berbuat jahat sama saya? Aku sudah berbuat baik kepada si ABC, kenapa dia kok ya Tuhan, kok berbuat jahat kepada saya? Jangan pernah menghitung-hitung kebaikanmu, sehingga kau lupa mengoreksi dirimu di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama, beribadah kepada Tuhan adalah jagalah langkahmu. Berjaga supaya kita tidak masuk dalam dosa yang sama, supaya kita tidak masuk dalam pencobaan yang sama. Saudara bisa mengaku saya anak Tuhan, apalagi saya seorang pelayan Tuhan, tapi kalau gestur tubuhmu dan langkah hidupmu tidak mencerminkan anak Tuhan, itu sama juga engkau sedang terlena, tidak berjaga dengan dirimu sendiri. Kau sibuk menjaga orang lain, mengawasi orang lain, tapi sementara hidupmu tidak kau jaga. Pada kata firman Tuhan, jagalah langkah.
dari dalam hati tercermin, muncul melalui tindakan nyata, gestur tubuh kita. Menganggap diri kita paling besar, kita minta dihormati. Sementara dia baru kemarin, tidak layak dia. Sementara ayatnya tidak berkata begitu, berjagalah. Jangan sampai engkau jatuh pada kesombongan yang sama. Sebelum hamba Tuhan kau berdoa, Tuhan jadikan saya hamba-Mu, supaya saya rendah diri, supaya saya tidak menganggap orang lain rendah. Tapi begitu sudah Tuhan percayakan menjadi hamba Tuhan, dia lengah, tidak berjaga, maka kesombongannya dibungkus dengan jubah rohani. Kesombongannya dibungkus dengan jubah-jubah amal perbuatan baik, sehingga orang lupa. Dan kita terlena berkata, ya saya dipuji-puji orang, saya baik, saya orang baik, saya orang sabar. Tetapi sesungguhnya di situ ada kesombongan rohani. Kenapa? Setiap dia yang lakukan menganggap bahwa dirinya paling benar dan hanya dia yang berkenan kepada Tuhan. Menganggap orang lain itu salah, bahwa perkataan dia yang benar karena saya dekat dengan Tuhan. Pertanyaannya, oke, kita dekat dengan Tuhan. Apakah Tuhan juga dekat dengan kamu? Dengan kita? Karena kalau orang yang dekat dengan Tuhan, yang tadinya tidak hidup dalam Tuhan, dia hidup seenaknya, dia bertobat, memperbaharui diri, maka dari buah-buahnya akan nampak pertobatan itu sendiri. Dia menganggap orang lain itu sama seperti dirinya, yang harus dirawat, harus dijaga. Bukan yang sudah masuk dalam Kristus. Lalu dengan tingkah laku kita, dengan gestur kita menjadi batu sandungan, sehingga orang yang baru masuk, baru bertobat akan tersandung dan berkata, ternyata sama aja. Mending gua sama teman-teman yang dulu, solider, fair. Harusnya anak Tuhan lebih fair dari anak manapun. Kenapa? Karena Tuhan yang mengajarkan penuh kasih. Yang pertama dalam sikap ibadah adalah berjaga. Selalu berjaga langkah hidupnya, langkah perjalanannya dari hari lepas hari. Karena selalu terjaga, dia akan terawasi, akan terkontrol. Tidak jatuh pada kesombongan rohani, tapi menganggap yang lain itu lebih penting dan perlu dijaga, dirawat. Kenapa? Karena kita semua adalah satu kesatuan tubuh Kristus. Ada yang berfungsi sebagai tangan, mulut, hidung, kepala, kaki, dan sebagainya. Bagi saudara yang pada dokter, pasti lebih paham fungsi-fungsi dari organ-organ tubuh. Tapi sebagai gambaran saja, itulah kesatuan tubuh Kristus, ibaratkan adalah diri kita sendiri, yang masing-masing itu punya fungsi dan tugas. Jadi ginjal tidak boleh iri dengan hati, hati tidak boleh iri dengan mulut, dan sebagainya, dan seterusnya. Soalnya kalau masing-masing egois, itu fatal akibatnya. Ginjal umpamanya egois, tidak mau produksi, tidak mau bekerja, disebut gagal ginjal. Terus tangan kanan dan kaki kanan tidak mau bergerak, itu juga namanya piansui, mati sebelah. Tapi kalau semuanya kompak, disebutlah sehat. Ini gambaran kecil saja. Jadi Allah kita sungguh luar biasa, mengajar kita untuk saling. Saya tidak jemu-jemu mengajarkan saling mengasihi. Walaupun resikonya saya mendapat perlakuan yang tidak adil dan sebagainya, tapi tetap kami di SOG belajar bersuci hati. Karena kami menyadari bahwa kami bukan orang benar, tapi belajar benar. Kami bukan orang baik, tapi belajar berbuat baik sekecil apapun. Biarlah dimaknai sebagai pengorbanan atau perbuatan yang tulus karena mencintai Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap saudara semua juga mengalami keubahan. Saudara selalu berkata positif pada diri saudara.
Saya akan sehat untuk memuliakan nama Tuhan. Saya akan mengasihi orang lain untuk memuliakan nama Tuhan. Saya akan memberi juga untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan kerajaan pribadi, bukan penghormatan pribadi. Tapi semua itu biarlah segala yang kita lakukan, berjagalah, jagalah langkahmu, kata pengkhotbah. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti dalam Kejadian 3:24 itu, malaikat ditugaskan untuk menjaga Taman Eden supaya Adam dan Hawa yang sudah jatuh tidak masuk seenaknya ke sorga taman itu. Itu seperti itulah, berjaga-jaga. Supaya kita tidak masuk lagi kepada dosa yang sama, kesombongan rohani yang sama. Celakalah kita yang hobinya itu memelihara kesombongan rohani, itu yang lebih bahaya. Merasa diri paling benar, paling pintar, paling kudus, sehingga menganggap orang lain itu layak masuk neraka semua atau salah semua perbuatannya. Ingat saudara-saudara, layak atau tidak layak, pantas atau tidak pantas, bukan ukuran manusia yang dipakai untuk masuk dalam kerajaan sorga, tapi ukuran Tuhan. Oleh karena ukurannya tidak ada yang pas menurut ukuran manusia, maka dia rela turun dari sorga menjadi sama, menjadi hamba untuk menebus umatnya dari maut. Coba saudara bayangkan betapa kasihnya Tuhan Yesus Kristus kepada kita umatnya. Pada saat Ia mengalami penyiksaan, tidak ada seorang pun yang menolong. Dia hanya berserah kepada Bapa. Dia hanya berserah semuanya persoalan kepada Bapa di sorga. Karena dia taat tunduk atas perintah Tuhannya. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Dalam beribadah bukan sekedar rutinitas saja, menyanyi-nyanyi, kur, lalu persembahan, lalu tepuk-tepuk tangan dan sebagainya. Bukan itu. Itu memang ya ada sebagai bagian dari ibadah. Nah, tapi yang sesungguhnya dalam pengkhotbah, dalam beribadah itu harus ada unsur menjaga, lalu kedua melindungi. 1 Samuel 17 ayat 20. 1 Samuel 17 ayat 20. Ya. Lalu Daud bangun pagi-pagi, Ditinggalkannya lah kambing domanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi. seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan, Ya. ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Ya, cukup. Nah, seperti halnya gembala. Nah, makanya Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing domanya pada seorang penjaga. Ya, kalau penjaga domba berarti ya gembala. Nah, seperti halnya seorang gembala, dia melindungi. Itulah ibadah. Gembala itu melindungi. Bukan malah dengan sikapnya, dengan gesturnya hanya mencerai-berai domba. Mengajarkan kesombongan rohani. Akhirnya domba-dombanya itu memiliki sifat tidak mau menghargai orang lain, menganggap dirinya paling benar dari ucapan dan gestur tubuhnya, selalu ingin dihormati. Kalau tidak dihormati, lalu kasak-kusuk di belakang, oh dia sombong ya, dia sekarang sudah hebat, padahal dia tidak apa-apa, padahal ya, dia itu orangnya tidak layak di hadapan Tuhan. Ingat saudara-saudara, dalam ibadah juga harus ada rasa lindung. Harus ada rasa melindungi. Oleh sebab itu kita harus melindungi diri kita saat ibadah itu, supaya kita ini benar-benar terjaga, terlindungi dari kawanan serigala-serigala dan sebagainya. Kalau dulu menggembalakan domba itu,
Nggak seperti sekarang, dulu di hutan-hutan, di lembah-lembah yang jauh, banyak binatang buas yang masih berkeliaran. Kalau sekarang kan paling di tanah lapang juga sudah banyak penduduk dan sebagainya, tidak terlalu sulit. Kalau dulu penjaga itu, gembala itu, lawannya itu binatang buas. Jadi gembala itu lawannya binatang buas, bukan domba-domba. Jadi kalau gembala sifatnya seperti binatang buas, ya itu bukan gembala, itu namanya binatang buas, serigala berbulu domba. Jadi kita berjaga-jagalah, melindungi hidup kita ini, supaya kita tidak jatuh pada dosa kesombongan-kesombongan yang tidak perlu diucapkan. Seorang gembala harus menghimpun, bukan mencerai-berai. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang beribadah kepada Tuhan, harus punya sifat melindungi sesamanya, saling mengasihi. Kenapa? Saudara mungkin bisa berkorban banyak, ratusan atau jutaan. Tapi kalau hatimu jadi Tuhan, juga nilai persembahanmu sebagai persembahan orang bodoh. Jadi saya berharap saudara memahami makna dari pembangunan bait suci itu sendiri. Masuk ke pintu gerbang, saudara juga mengalami proses. Begitu masuk, saudara akan ada perlindungan dari Tuhan. Demikian juga sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita sebagai bait Allah juga, biarlah sekeliling kita merasa terjaga, merasa dilindungi, dan juga merasa diperhatikan, care. Jadi anak-anak Tuhan yang mengaku rajin beribadah adalah orang-orang yang mempunyai sifat menjaga, melindungi, dan perhatian. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini yang disampaikan dengan sederhana mampu berbuah di dalam hidup saudara menjadi buah-buah yang luar biasa. Jadi, berjagalah. Kalau saudara mengaku orang yang beribadah, maka lakukan 3 hal ini. Di situ ada merasa terjaga, melindungi, dan perhatian satu ke yang lain. Itulah orang-orang yang beribadah, yang mencintai kesatuan tubuh Kristus. Haleluya, saudara-saudara. Bagi saudara yang sakit apapun, percayalah, tatkala firman Allah menyentuh hidupmu, aminkan itu. Iya, koreksi itu untuk saya, Tuhan. Saya berdamai. Saya berdamai dengan Engkau, ya Tuhan. Saya berdamai dengan hatiku, Tuhan. Maka sakitmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya Allah mampu melakukan segala perkara yang di luar pemikiran manusia. Haleluya. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita untuk hidup sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.